Oke, Rahel, Juan, Media, Guntur, selamat malam. Boleh teman-teman di on cam kan terlebih dahulu, teman-teman. Malam, Pak. Oke, Rahel. Selamat malam, Rahel. Ya, selamat malam, Pak. Masih di unmute enggak? Soalnya suaranya enggak kedengaran sama Bapak di sini. Coba Rahel, say hello. Ya, ya, kedengeran, Pak. Suaranya Enggak belum ya? masuk. Oke. Coba Nudia, coba say hello dulu, Nudia. Coba cek sound dulu. Iya, Pak. Oke, sudah masuk suaranya sudah jelas. Guntur, Rahel, Daryanto ya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Hamdani. Di sini saya sebagai dosen pembimbing kalian teman-teman. Baik, pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa hadir di sela-sela waktu teman-teman kesibukan di dunia kerja ya. Mungkin ada yang baru pulang kerja ataupun masih ada di dalam dunia pekerjaannya. Sebentar. Dan oke, eh, bimbingan Bapak di Universitas Sabar Asia ini kurang lebih ada 10 pembimbing, 10 mahasiswa yang akan Bapak bimbing. Namun di dalam grup yang proaktif hanya segelintir orang ya, kurang lebih 4 sampai dengan 5 orang ya mungkin yang hari ini hadir pada kegiatan Zoom pertama. Baik, teman-teman, saya diberikan tugas dan diberikan amanah oleh kampus teman-teman semua untuk membimbing teman-teman. Mudah-mudahan dalam proses pembimbingan teman-teman dengan saya bisa berjalan dengan lancar tanpa satu hal apapun ya, kekurangan apapun. Intinya teman-teman yang penting semangat karena dalam proses pembimbingan ini perlu waktu, menyita waktu yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman ranahnya masih di dalam dunia kerja. Karena saya juga mengalami ketika saya membuat skripsi sambil bekerja tuh effortnya cukup lumayan besar ya teman-teman. Gitu. Jadi semangat buat teman-teman untuk membuat skripsinya. Saya yakin teman-teman bisa sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan di kampus kalian. Bulan Desember, mudah-mudahan teman-teman bisa apa namanya sidang tugas akhir ya. Itu harapan saya. Sepakat ya teman-teman ya. Di Desember teman-teman melakukan sidang tugas akhir ya. Kalau sepakat coba angkat jempolnya dulu deh. Kalau sepakat. Biar saya pun ngebimbingnya enak nih kalau sama-sama sepakat. Punya motivasi yang tinggi berarti dari teman-teman. Oke, baru Rahel, Daryanto yang sudah sepakat. Pak Guntur gimana? Sepakat? Oke, cakep. Juan gimana Juan? Sama Nudia gimana? Sepakat Desember teman-teman sidang tugas akhir? Karena saya dapat kabar dari Bu Dokter juga ya kalau teman-teman dari Unsa ini pada semangat-semangat Pak katanya untuk menyusun skripsinya gitu. Ya syukur alhamdulillah itu yang saya harapkan gitu biar tidak terlalu lama dan kita punya acuannya adalah 8 kali pertemuan ya masing-masing dari mahasiswa 8 kali pertemuan untuk membuat skripsi ini. Oke, sebelum saya masuk ke dalam ranahnya saya, coba saya pengen lebih mengenal dan mendalam dulu bersama teman-teman sekalian semuanya ya, karena ada pepatah kan nggak kena maka kata sayang gitu ya. Maka saya pengen kenalan terlebih dahulu, coba sebutkan nama, asal dari mana, pekerjaannya apa, dan di sana divisi apa, biar Bapak memahami betul apa yang menjadi keinginan dari teman-teman ya. Jangan merasa gengsi, oh saya kerjanya sebagai ini, jangan merasa gengsi teman-teman. Karena itulah suatu pekerjaan yang luar biasa yang bisa menghidupi kalian gitu loh. Kalian harus bangga dengan pekerjaan kalian sekarang gitu. Jadi silakan sebutkan nama, asalnya dari mana, kerja di mana dan di bagian apa teman-teman. Saya mulai dari Rahel dulu deh.
Ayo, Rahel, perkenalkan diri dulu. Halo Pak, selamat malam. Salam Malam. kenal. Ya, Iya, Pak maaf sinyal aku kayaknya kurang bagus Pak, soalnya oke. habis hujan di sini. Yang penting Iya, masih bisa terdengar suara. eh oke siap Pak. Perkenalkan saya Rahel Tavia, umur saya 24 tahun, saya asal Bangka Belitung. Untuk pekerjaan saya sekarang di bidang marketing. Kebetulan saya di bagian kepala marketing cabang yang ada di Bangka Belitung. Di sini perusahaan kami sendiri bergerak sebagai distributor spare part alat berat di PT Timah Tbk yang ada di Bangka. Jadi saya sebagai bagian pemasarannya. Udah, itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Rahel ya atas penjelasan. Berarti Rahel ini dari Bangka Belitung, kerjanya adalah di bagian alat berat ya, bagian tim marketingnya ya. Oke, Iya betul siap Pak. kalau begitu. Oke, selanjutnya Iya, Kang Pak. Guntur. Silakan Kang Guntur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, kenalkan nama saya Guntur Yulianto. Untuk saat ini saya sedang tugas di Bea Cukai di Anambas di daerah Kepulauan Riau. Ya, mungkin itu aja Pak. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Di sana bagian apa Kang? Di pelayanan Pak, pelayanan pabeanan dan cukai. Oke, oh di Bea Cukai. Ya, Oke, berarti hampir semuanya, eh, bukan semuanya ya, baru Rahel dengan Guntur saja berarti yang mengabarkan kalau kerjanya ada di bidang marketing yang sama ya, karena berbentuk adalah pelayanan jasa juga ya, seperti itu. Oke, terima kasih Kang Guntur. Selanjutnya Kang Daryanto. Silakan Kang Daryanto. Suaranya belum keluar Kang. Suara saya nggak jelas, Pak. Oke, sekarang sudah masuk. Mantap. Sudah masuk, Pak ya. Sudah. Baik, mohon izin, Pak. Nama saya Daryanto, saya dari Gerobokan, Pak, Jawa Tengah. Pak Hamdani. Ya, Eh, saya pengrajin joglo, Pak. pengrajin joglo. Ya, pengrajin joglo, kayu jati, Pak. Oke. Itu, Pak. Oke, berarti ini Kang Daryanto berarti owner kah atau pekerja di sana kah atau seperti apa nih Kang? Owner, Pak. Owner. Owner ya? Mantap luar biasa. Kalau owner keren, berarti membuka lapangan kerja untuk orang lain ya. Oke, bagus Kang. Oke, selanjutnya saya minta Kang Juan Carlos. Siap, mohon izin Pak. Siap. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Juan Carlos Manulang, asal dari Medan, saat ini bertugas di Bontang sebagai Pak PNS di Kementerian Keuangan, Pak. Oke. Di Kementerian Keuangan bagian apa Kang? Kalau di Kementerian Mohon Keuangan izin Pak, bagian apa? mungkin sinyalnya agak jelek Pak. Di bagian Kementerian Izin Keuangannya saya di bagian apa? bagian ya, Pak. Saya di Bea Cukai Pak. Oh, Bea Cukai juga. Berarti sama dengan Kang Guntur ya. Sama-sama Bea Cukai. Oke, terima kasih Kang Saya Juan. di Iya Pak. Gimana Kang? Oke, selanjutnya saya minta Nudia deh. Selamat malam, Nudia. Pak. Perkenalkan nama saya Nudia Palendriani, asal dari Tasikmalaya, umur 23 tahun. Untuk pekerjaan sih saat ini, Pak, saya lagi membantu usaha orang tua di sini. Oke. Di bidang apa usahanya, Nudia?
Ada di sembako sama jual beli hasil bumi, Pak. Oke, siap. Mantap berarti kalau gitu. Oke, selanjutnya Kang Sukma Indra. Silakan Kang Sukma. Selamat malam Pak, nama saya Sukma Indra Jaya. Saya dari Kementerian Keuangan juga sama dengan Mas Juan Carlos tadi, tapi saya di Direktorat Jenderal Pajak Pak. Oke, Direktur Jenderal Pajaknya ya. Oke, luar biasa nih berarti Kang Juan, Kang Sukma, Kang Guntur, Kang Daryanto, Mbak Rahel sama Mbak Nudia ya. Luar biasa di sela-sela kesibukannya yang padat gitu kan mau untuk mengembangkan, mengeksplor dirinya dan mau apa namanya tuh menggali untuk menambah ilmu-ilmunya gitu ya sehingga mau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebelumnya apakah dari teman-teman ada yang lanjut dari diploma 3 ke S1 atau pure semuanya ngambil S1 dari nol? Ada yang ada lanjut dari 3 ke S1 atau semuanya dari nol nih? D3 Pak. Dari D3. Aku dari Mas Sukma dari D3 D3, di mana? Pak. Dari D3 Pak. Enggak, D3-nya di mana? Oh, saya di Gimana? saya D3 dari STAN Pak dulu. Oh, STAN. Oke, kalau Kang Sukma sama D3 atau langsung S1? Saya D3-nya UT Pak. Oh, UT, Universitas Terbuka. Oke, kalau Kang Juan? Siap, dari D3 juga Pak, D3 STAN. Istan. Kalau Kang Daryanto Saya langsung S1. Sorry Kang, suaranya low, tidak ada sama sekali. ya, oh iya, saya reguler Pak. S1. Berarti dari nol ya, bukan Ya, dari kelanjutan nol. ID3 ya. Pak. Oke. Kalau Rahel Saya juga dari nol, Pak. dari nol. Naudia Dari D3, Pak. D3 mana Naudia? Dari LP3I. Oke, siap. Baik. Kemarin kalau saya tidak salah informasi dari tim dari Unsia, bahwasanya saya tinggal hanya melanjutkan saja nih. Apakah betul? Apakah saya tinggal melanjutkan saja karena teman-teman sudah sebagian ada bimbingan dengan tim dari sana, atau teman-teman belum ada bimbingan nih? Kalau udah ada bimbingan kan Bapak tinggal melanjutkan sudah bab berapa, Bapak tinggal melanjutkan nanti bab selanjutnya. Tapi kalau emang belum sama sekali, nah berarti kan Bapak harus menggali dulu nih gitu mengenai skripsi yang akan kalian bawakan nanti. Coba yang sudah bimbingan siapa saja sebelumnya? Kang Guntur sudah bimbingan sebelumnya? Dengan tim Unsia sudah bimbingan belum Kang Guntur? Oh, saya belum Pak. Belum. Belum Oke, Rahel sudah bimbingan dengan tim sebelumnya? mengajukan. Halo Rahel, sudah bimbingan kah sebelumnya? Oke, Saya belum Pak kalau saya. belum. Ya. Oke, Kang Juan sudah bimbingan belum sebelumnya? Halo, Kang Juan. Oke, Kang Juan sebelumnya Oh, sudah maaf, bimbingan belum? koneksinya terputus Terputus ya? tadi, Pak. Oke. Sekarang gimana koneksinya sudah bagus? Oke, sorry teman-teman tadi kelempar karena cuacanya lagi hujan, jadi agak sedikit kurang bagus. Insya Allah kalau sekarang bisa nih. Kang Sukma sebelumnya sudah bimbingan belum Kang Sukma? Izin Pak, sebelumnya belum bimbingan, tapi waktu pertama sama dosen sebelumnya itu disuruh bikin draft TA Pak. Oke, Membuat draftnya dulu, kerangkanya dulu. oke. Mungkin saya boleh tunjukkan dulu Pak, seperti apa draftnya. Kalau Boleh? boleh, izin share screen Pak. Ya. Kita kurang share. Jadi seperti ini Pak. Jadi Mhm. dari dosen saya sebelumnya ini suruh bikin kerangka tugas akhir, di mana itu harus pendahuluan dan topik penelitian, lalu harus punya identifikasi masalah,
Lalu juga harus mempunyai data empiris. Setelah data empiris, kita harus mempunyai data pendukungnya juga. Ya. Setelah itu suruh menentukan variabelnya. Variabel bebasnya dan terikat. Nah, variabel bebas itu kemarin minimal itu harus 2. Variabel bebas dan variabel terikatnya cukup 1. Lalu disuruh mencari referensi jurnal minimal 5 jurnal 5 tahun terakhir yang relevan dengan penelitian sekarang. Lalu terus dijabarkan gap research-nya dari 5 jurnal terdahulu dengan penelitian saya sekarang. Lalu untuk rencana langsung dibikin judulnya, Pak. Nah, kebetulan kemarin kalau nggak salah di ACC sama dosen pembimbingnya, jadi tinggal mau bikin bab 1-nya nih saya, Pak. Oke, berarti judulnya apa kalau boleh tahu? Saya juga pengaruh strategi digital marketing dan sosial media, engagement terhadap brand awareness terhadap subjek yang Oke. saya teliti. Berarti X-nya apa? X-nya pengaruh strategi digital marketing dan sosial media. Oke. Terus brand Y-nya, awareness-nya sebagai Y. Y-nya apa, Kang? Y-nya brand awareness, Pak. Oke, siap. Oke, nanti kita akan bedah ya mengenai apa yang sudah menjadi teman-teman lakukan, khususnya ada untuk Sukma tadi. Ya, nanti kita coba bedah mengenai judulnya. Oke, judulnya sudah cukup bagus. Ya, tinggal kita melakukan pendalaman saja. Biar nanti judulnya itu betul-betul bisa menjadikan acuan untuk pembuatan skripsi. Akan tinggal gali saja, Kang. Buat saja bab satunya dulu. Karena bab satu itu sangat penting, teman-teman ya. Untuk menentukan untuk ke bab berikutnya, itu adalah yang terpenting adalah di bab satu. Oke, untuk Kang Daryanto, apakah sudah bimbingan sebelumnya? Izin Pak, sebelumnya saya sudah pernah bimbingan sama Pak Joko, cuma belum Hmm. belum sampai bimbingan sih Pak, baru pengajuan judul. Oke. Ini Restu baru masuk ya, Restu ya? Oke, baik teman-teman. Saya mohon maaf belum membuat apa namanya tuh rangkumannya untuk saya tayangkan di share screen karena kebetulan hari ini saya baru datang eh, penjajakan ke sekolah-sekolah. Kebetulan saya juga di kampus saya sebagai kepala penerimaan mahasiswa baru, jadi saya biasa roadshow ke sekolah-sekolah dulu untuk membuka apa namanya membuka pintu ya untuk tim saya untuk masuk ke sekolah. Jadi saya belum bisa menampilkan secara share screen kepada teman-teman. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kenikmatan dalam pertemuan hari ini. Jadi teman-teman untuk sistematika penulisan sudah dapat belum? Seperti apa sistematika penulisannya dari kampus? Kalau umpamanya belum, Sudah ada, Pak. Sudah Ibu Pak, sudah ada, Pak. sudah Pak. sudah ada ya. Berarti sistematika penulisannya yang pertama adalah itu ada cover ya. Terus yang kedua ada lembar pernyataan dari originalitasnya. Terus yang ketiga ada lembar pengesahan. Keempat adalah abstrak. Abstrak itu ada dua. Ada abstrak yang berbahasa Indonesia, ada abstrak yang menggunakan bahasa Inggris. Nah itu ya. Terus selanjutnya ada kata pengantar, ada daftar isi, sama daftar tabel. Nah, daftar isi itu terdiri dari ada bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 adalah landasan teori, bab 3-nya adalah implementasi metode usulan, bab 4-nya adalah hasil dan analisis, bab 5-nya adalah simpulan dan saran. Nah, bagian akhir itu selalu ada biasanya adalah daftar pustaka sama lampiran-lampiran. Nanti lampiran-lampirannya berupa dokumen, berupa wawancara, atau apapun yang lain itu. Nah, itu harus dilampirkan ya dokumen-dokumen seperti itunya. Kalau daftar pustaka sudah jelas. Nanti dari bab 2 daftar pustakanya apa saja itu tetap harus dilampirkan. Terus yang ketiga ada lampiran daftar riwayat hidup penulis yaitu tugas akhir, yaitu tentang biografi teman-teman. Itu harus ada. Nah, masuk ke dalam bab 1 itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu 1.1 adalah latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah berisi penjelasan mengenai isu penelitian
yang berkaitan dengan judul serta alasan mengapa peneliti ini menarik dan penting untuk dilakukan. Nah, permasalahannya tersebut perlu didukung oleh bukti empiris. Betul tadi yang bisa disampaikan oleh Kang Sukma. Ada bukti empirisnya. Nah, bukti empiris itu untuk apa? Yaitu untuk menentukan bukti pendukung terhadap permasalahan atau pendekatan induktif. Agar tampak jelas bahwa memang ada persoalan yang layak diteliti. Nah, latar belakang berfungsi sebagai justifikasi untuk penelitian, ya, justifikasi untuk penelitian dimulai dari pengamat umum hingga mencapai fokus yang lebih spesifik. Nah, biasanya untuk menyusun latar belakang ini kita menggunakan konsep piramida terbalik. Apa yang maksud dengan konsep piramida terbalik? Yaitu pada awal latar belakang peneliti memberikan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti. Jadi dari gambaran umum dulu dijelaskan ya sama kalian. Nah, yang akan diteliti itu apa? Jadi dijelaskan dulu. Terus yang kedua dimulai dari konteks global yang perlahan dipersempit hingga fokus pada objek dan ruang lingkup spesifik yang akan diteliti. Sebagian contoh, seorang mahasiswa yang meneliti manajemen sumber daya manusia atau SDM di sebuah perusahaan dapat memulai dengan konsep umum tentang manajemen SDM, lalu mempersempit ke sektor perusahaan yang relevan. Di bagian tengah, peneliti menguraikan fakta, fenomena, dan empiris dan penelitian. Jadi di latar belakang ini masalah umum dulu kalian jelaskan, nanti di tengah-tengah masukin masalah khususnya apa. Nah, sehingga terakhir semakin mengkerucut, itu inti dari judul penelitiannya apa. Jadi si pembaca akan tahu permasalahannya itu apa gitu. Dari hal yang terbesar sampai yang umumnya apa, sampai yang akan diteliti itu judulnya apa. Seperti itu. Kalau berbicara contoh, Bapak nanti contoh kasih latar belakang. Bentar, ini saya kasih contoh mengenai ini pengumpulan data mana ya? Sebentar, saya buka dulu. Kemarin itu nah, ini latar belakang tentang pengaruh media sosial terhadap kesadaran pelaku usaha dalam penerahan alat ukur atau takar, timbang, dan pelengkapan UTTP di wilayah Bandung, umpamanya. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah pola komunikasi dan penyebaran informasi secara global. Di Indonesia, platform seperti berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemasaran, tetapi juga sebagai platform edukasi dan sosialisasi. Itu secara gambaran umumnya. Nah, nanti masuk ke masalah khusus. Masalah khususnya apa? Di sisi lain, kepatuhan terhadap standar nasional dalam perdagangan, khususnya dalam hal penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan pelengkapan atau UTTP yang sah dan tera ulang masih menjadi tantangan besar. Banyak pelaku usaha, terutama di daerah yang belum sepenuhnya memahami penting tentang penerahan UTTP. Ketidakakuratan UTTP dapat merugikan konsumen, menimbulkan ketidakpercayaan, dan menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat dan adil. Itu mulai ke masalah khusus. Berarti masyarakat tidak aware terhadap UTTP tersebut gitu. Nah, sehingga nanti kesananya di akhirnya dengan adanya permasalahan seperti itu, maka peneliti akan membuat judul tentang pengaruh media sosial terhadap kesadaran pelaku usaha dalam penerahan alat ukur, takar, timbang, dan pelengkapan UTTP di Kota Bandung. Nah, itu seperti untuk latar belakang. Jadi menggunakan piramida terbalik dari gambaran umum ke masalah khusus, baru ke masalah inti. Itu untuk menentukan latar belakang, teman-teman. Nah, terus nanti di bab selain latar belakang, nah selain data empiris juga harus ada gap di situ. Nah, untuk apa namanya itu gap ini untuk mengetahui apakah sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau belum gitu. Ya, kalaupun belum, berarti apa gapnya gitu. Kalaupun sudah, apa juga gapnya. Nah, itu mengenai tentang latar belakang masalah, teman-teman.
Nah, selanjutnya ada kalau gap risetnya menunjukkan ruang kosong atau peneliti yang belum terjawab oleh peneliti sebelumnya. Kalau sudah ada ya oleh peneliti sebelumnya, berarti apa nih yang belum terjawab oleh peneliti sebelumnya? Berarti digali sama kalian, nah, sehingga muncul gapnya itu. Kalau sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Ciri-ciri gap riset yang baik yaitu berdasarkan hasil kajian literatur dan jurnal ilmiah. Kedua, menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian atau keterbatasan konteks penelitian terdahulu. Yang ketiga, mengarahkan pembaca pada fokus penelitian baru yang ingin diteliti. Nah, itu fungsinya untuk gap, ciri-ciri gap yang baik harus mempunyai 3 unsur tadi, teman-teman. Nah, contoh beberapa penelitian sebelumnya seperti Susanti dan Rahma tahun 2022 serta Pambudi 2023 menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku investasi. Namun peneliti Nugraha 2022 menemukan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan ketika faktor digitalisasi dan media sosial diperhitungkan. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan riset yang perlu diuji kembali, terutama pada populasi mahasiswa yang memiliki karakteristik digital natif atau perilaku finansial unik. Nah, itu berbicara gap, teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam itu selain latar belakang masalah, ada juga 1.2-nya adalah rumusan masalah. Apa yang maksud dengan rumusan masalah? Rumusan masalah yaitu mengacu pada hasil analisis data atau studi pendahuluan atau referensi di suatu lapangan yang terjadi. Rumusan masalah yakni pernyataan yang mengungkapkan adanya kelemahan dari cara kerja suatu sistem yang dapat dinyatakan sebagai pengaruh, sebab akibat atau formulasi dalam menyusun rumusan masalah. Nah, terdapat 2 opsi yang dapat dipilih. Yang pertama, dalam bentuk kalimat pernyataan atau dalam kalimat pertanyaan. Jadi, rumusan masalah ini boleh berbentuk pernyataan, boleh berbentuk kalimat pertanyaan. Itu untuk rumusan masalah. Nah, kalau berbicara dari judul tadi tentang pengaruh media sosial terhadap kesadaran pelaku usaha dalam penerapan alat ukur, takar, dan timbangan, maka Bapak boleh memberikan contoh dalam rumusan masalahnya, yaitu 1. Seberapa tinggi tingkat kesadaran pelaku usaha di wilayah Kota Bandung dalam kewajiban penerapan UTTP. Yang kedua, seberapa intens pelaku usaha di wilayah Bandung terpapar informasi mengenai penerapan UTTP melalui media sosial. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari paparan informasi melalui media sosial terhadap kesadaran pelaku usaha dalam penerapan UTTP di Kota Bandung. Itu rumusan masalah contohnya dari judul yang tadi Bapak sampaikan, yaitu tentang pengaruh media sosial terhadap kesadaran pelaku usaha dalam penerapan alat ukur, takar, timbang, dan pelengkapan UTTP di Kota Bandung. Jadi rumusan masalah itu boleh berbentuk pernyataan, boleh berbentuk pertanyaan. Nah, selanjutnya ada yang namanya batasan masalah. 1.3-nya adalah batasan masalah. Apa yang disebut dengan batasan masalah? Batasan masalah adalah merupakan penegasan terhadap ruang lingkup penelitian agar pembahasan dapat difokuskan pada suatu persoalan utama yang relevan. Dengan tujuan penelitian, bagian ini berfungsi untuk menghindari penyempitan atau pelabrakan pokok masalah, serta membantu peneliti dalam menentukan arah analisis yang sistematis dan terukur. Nah, jadi kalau untuk batasan masalah ini, dalam penyusunan batasan masalah skripsi terdapat 4 komponen penting yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Fokus. Fokus adalah inti atau jantung penelitian, yaitu aspek untuk variabel utama untuk menjadi objek pengamatan dan analisis. Penentuan fokus bertujuan untuk menjawab secara jelas apa yang diteliti dan berpengaruh terhadap antar variabel yang dikaji. Contoh, fokus penelitian ini adalah pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif remaja dengan pada bebasnya berupaya
berupa intensitas pengguna media sosial dan variabel terkait berupa tingkat pelaku konsumtif. Nah, itu contohnya ya. Kalau Bapak bercontoh dari kalau Bapak contoh dari judul yang tadi Bapak sampaikan, untuk tujuan penelitiannya, untuk batasan masalahnya. Jadi batasan masalah ini tidak melebar nantinya. Apa yang kalian bahas, itulah yang kalian tegaskan dalam batasan masalah. Jadi tidak melebar. Tadi kan ada dibatasi di Kota Bandung, karena kan ini hampir semua pengaruh media sosial terhadap kesadaran pelaku usaha dalam penerapan alat ukur, takar timbang dan pelengkapannya atau UTTP di Kota Bandung. Jadi kan di Medan dimanapun ada, tapi saya ambil hanya di Kota Bandung saja, tidak meluas. Yang saya kaji yaitu yang ada di Kota Bandung saja, teman-teman. Nah, itu untuk batasan masalahnya. Jadi harus ada batasan masalah yang harus kalian tentukan. Jangan sampai melebar, karena kalau sampai melebar nanti bahasan masalahnya akan semakin panjang. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah lokus. Yaitu lokus adalah lokasi dan bidang ilmu tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokus penting untuk memberikan konteks terhadap lingkungan penelitian sehingga pembaca memahami di mana fenomena tersebut terjadi. Nah, fungsinya lokus yaitu membantu peneliti dalam menentukan populasi, sampel serta karakteristik responden yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga adalah tempus. Tempus yaitu menunjukkan kapan peneliti dilakukan atau periode waktu pengumpulan data. Komponen ini memberikan batasan temporal yang berfungsi untuk menegaskan apakah peneliti bersifat cross-seksional atau dilakukan pada suatu waktu tertentu atau longitudinal atau melibatkan pengamatan dalam periode waktu yang telah panjang. Nah, selain itu juga di 1.4 ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitian biasanya terdiri dari 3. Satu, tujuan penelitian. Tujuan penelitian satu untuk mengukur tingkat kesadaran pelaku. Yang kedua untuk mengidentifikasi. Yang ketiga untuk menganalisis. Itu tujuan penelitiannya. Ya, di tujuan penelitian adalah capaian yang diharapkan dari peneliti yakni peningkatan kinerja sistem atau akurasi analisa. Tujuan dituliskan dalam bentuk pernyataan singkat dan jelas mengenai hal yang akan diperoleh dari kegiatan penyusunan skripsi tersebut. Ya, jadi tujuan penelitiannya apa sih yang akan dituju penelitian ini gitu. Nah, yang ke 1.5 yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu merupakan dampak positif dari hasil karya ilmiah, tugas akhir, bidang hipotesis, bidang teks, pembangunan dan masyarakat. Manfaat utama dari hasil karya ilmiah adalah menambahkan kekhasan ilmu pengetahuan dalam bentuk pustaka. Jadi manfaat penelitiannya tadi untuk perusahaan apa, untuk diri kalian apa, itu manfaat penelitiannya. Yang kelima, 1.5 adalah tentang metodologi penelitian. Nah, metode penelitiannya berbentuk apa? Kuantitatif, kualitatif, atau campuran untuk penentukan metode penelitian yang kalian akan bangun nanti. Apakah kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Nah, bab 2-nya yaitu tentang landasan metode. Itu untuk bab 2. Jadi bab 1 adalah tadi latar belakangnya terdiri dari 1 sampai dengan 1.6 ya. Itu terdiri dari apa saja? Tadi ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, terus ada 1.2-nya rumusan masalah, 1.3-nya adalah tujuan penelitian, 1.4-nya adalah manfaat penelitian, 1.5-nya adalah metode penelitian, 1.6 adalah metode penelitian. Oke, ya betul, 1.6 adalah metode penelitian. Terus bab 2-nya yaitu adalah landasan metode. Nah, ini berbasis dengan tinjauan-tinjauan teori. Dari daftar pustaka kalian boleh nanti ngambilnya. Mau dari daftar mau dari jurnal umpamanya, dari Scopus atau dari buku boleh. Kalian untuk landasan teorinya ya. Menggunakan apa saja silahkan. Terus itu untuk bab 2, bab 3-nya implementasi metode usulan.
bab 3 tadi saya sampaikan, bab 4-nya yaitu tentang bab 4 itu hasil dan analisis ya. Nanti seperti apa hasil analisisnya. Yang kelima, bab berikutnya bab 5 adalah simpulan dan saran. Itu sih hanya gambaran secara pintas saja. Saya yakin teman-teman sudah bisa memahami tentang hal tersebut. Tinggal nanti bab satunya kalian buat ya. Buat aja dulu bab satunya, nanti seperti apa. Nanti saya akan coba cross check. Jadi insya Allah saya pertemuannya setiap di hari Rabu. Setiap pertemuan setiap hari Rabu ya. Seminggu sekali kita akan buatkan pertemuan. Silakan kalian buatkan bab satunya. Paling lambat hari Minggu sudah dikirimkan kepada saya, atau hari Senin ya dikirimkan kepada saya. Silakan mau dikirimnya jangan berbentuk PDF ya, tapi bentuknya berbentuk Word. Jadi bab 1 silakan dikirimkan berbentuknya Word, teman-teman. Kirimkan boleh melalui ini saja, apa namanya tuh, melalui email boleh di hamdani.pisan@gmail.com, atau kalian boleh melalui WA di grup ya. Silakan untuk bab satunya, tapi berbentuknya adalah berbentuk Word, jangan berbentuk PDF, karena Bapak nanti harus merubah lagi dari PDF kepada Word. Ya, ini emailnya Bapak tuliskan. Itu untuk email, tapi kalau kalian kirim ke email di grup, sampaikan ya, Pak, saya kirimnya melalui email. Khawatirnya Bapak lupa, jadi nggak buka. Tapi kalau pamannya kalian di grup, ngirimnya Bapak kan sudah paham ya, siapa saja yang sudah mengirim. Seperti itu. Jadi silakan untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai judul, mengenai isi dari bab satunya seperti apa. Saya akan bahas nanti satu persatu. Terus bab 1 itu dikumpulkan paling lambat hari Minggu ya, usahakan hari Minggu. Biar Bapak lagi waktu libur, Bapak bisa cross check nanti satu persatu mengenai bab 1 dari kalian. Hari Rabunya nanti Bapak akan bahas mengenai bab 1 kalian. Kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, dan apa saja yang harus diperbaiki. Seperti itu. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, setiap minggu kita akan adakan pertemuan, karena saya punya deadline. Teman-teman Desember sudah melakukan sidang. Seperti itu. Silakan yang sudah punya judul, siapa aja yang sudah punya judul? Kang Guntur sudah punya judul, Kang Guntur? Ya, untuk judul masih ini, Pak, nyari. Cuma kemarin nemu ini, Pak, apa rencana sih pengaruh green marketing dan brand image terhadap keputusan pembelian air minum dan kemasan yang mineral. Oke. Nanti di studi kasus pada di kantor gitu, Pak. Gimana? Itu sebetulnya sudah bagus ya. Cuman kalau kalian pengen tahu berapa variabelnya, nah kalian sekarang zamannya sudah canggih ya. Bisa menggunakan ChatGPT, bisa menggunakan AI ya. Bolehlah kalian pengen tahu itu berapa variabelnya, karena saya melihat dari teman-teman yang lain ada yang sampai dengan 4 variabel. 4 variabel itu digunakan untuk gelar doktor S3. Berat rasanya ya. Jangan sampai kalian, oh ini mau pakai ini karena saya baca-baca tempat lain, saya adopt di sana kemari, akhirnya jadi 4 variabel. Cukup 2 variabel saja teman-teman. Ya, cukup 2 variabel saja. Kalau 3 variabel biasanya untuk nanti S2. Jadi biar tidak terlalu berat buat teman-temannya. Kalau saya sih mangga-mangga saja, mau 3 variabel juga nggak jadi masalah. Gitu. Kalau 4 variabel mungkin saya sedikit agak angkat tangan ya, karena saya belum dokter gitu. Jadi sulit saya untuk mengembangkannya. Tapi kalau masih 3 variabel atau 2 variabel, is okay. Tapi saya sarankan 2 variabel saja. Biar teman-teman tidak pusing. Yang penting X-nya apa, Y-nya apa. Pengaruhnya terhadap apa. Yang penting ada itunya. Gitu. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Kang Guntur sudah bagus mengenai judulnya. Kalau ini pengen tahu berapa variabelnya, oke lah, cek GPT aja.
Bukan Bapak mengajarkan yang tidak baik ya, biar kalian paham. Tapi kalau kalian sudah paham, oh ini mah dua variabel, ya udah. Kalau kalian udah yakin dengan kedua variabel, ya monggo jalankan. Tapi kalaupun teman-teman belum memahami tentang dua variabel atau satu variabel, tiga variabelnya, boleh menggunakan ChatGPT atau menggunakan AI boleh. Karena dari kampus Unsia pun diperbolehkan untuk menggunakan itu. Gitu. Kenapa Bapak berani menyampaikan seperti ini? Karena dari pihak kampus pun diperbolehkan kalian menggunakan AI. Cuman catatannya jangan percaya 100% terhadap AI. Alangkah lebih bagusnya adalah teman-teman coba cari referensi di perpustakaan. Kalau nggak salah, kalian sudah punya link perpustakaan Unsianya kan? Nah, coba cari referensi di situ mengenai judul-judulnya apa saja, biar kalian punya gambaran. Baca-baca di perpustakaan ya. Jadi dimanfaatkan perpustakaannya untuk kalian baca, jangan hanya ada link tapi kalian tidak menggunakan itu. Karena referensi banyak di perpustakaan mau tentang apa pasti ada lah saya yakin di perpustakaan gitu. Untuk referensi buku dan segala macam ada. Tapi kalau umpamanya kalian bermainnya adalah di pemasaran, king of the king pemasaran itu adalah eh, apa namanya tuh bukunya, aduh saya lupa lagi. Sebentar, saya cek dulu ya. King of the King-nya pemasaran itu Philip Kotler. Itu King of the King-nya pemasaran ada di Philip Kotler. Kalian boleh baca tuh referensi dari Philip Kotler. Karena pemasaran King of the King-nya itu. Gitu. Kalau Rahel, judulnya apa Rahel? Aku untuk judulnya udah di ACC sebelumnya Pak. Judulnya itu analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing perusahaan alat teknik di Bangka. Studi kasusnya itu perusahaan saya kerja Pak, CV Putra Belian, Mitra PT Timah. Oke. Berarti itu sudah masuk ke dalam dua variabel. Gitu Ya. ya. Boleh itu dipergunakan. Tadi Kang Sukma juga sudah bagus ya untuk judulnya. Yang jelas diusahakan kalian ngambil dari perusahaan kalian karena biar bukti konkretnya ada jelas ya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kalau ngambil Ya. dari orang luar is okay, asalkan sudah ada izin yang nggak jadi masalah gitu kalau mau pakai di luar kalau tidak pakai dari perusahaan kalian. Mungkin kalian punya apa namanya usaha lain di luar dari tempat kerja kalian mau dipakai ya monggo. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan seperti mengenai data-datanya. Itu kan Pak Mel kan Guntur nih tadi apa namanya tuh di bea cukai itu kan meningkat apa mendapatkan penurunan umpamanya sekian persen. Nah, betul nggak tuh penurunan sekian persen tuh? Nanti dicek ternyata kenaikan bukan penurunan. Begitu dibaca sama orang lain, begitu skripsinya dipublish itu kan, wah tahun berapa nih mereka penurunannya? Padahal di situ ada kenaikan, kan datanya tidak valid. Nanti kan jadi permasalahan khawatirnya ya. Tapi kalau dari perusahaan kalian sendiri, insya Allah datanya pasti valid gitu. Jadi diusahakan menggunakan data dari perusahaan teman-teman. Kalaupun dari perusahaan yang lain, is okay. Yang penting datanya betul betul apa adanya gitu. Oke, kalau Kang Juan, judulnya apa Kang Juan? Siap, izin Pak. Kemarin saya sampaikan untuk judulnya masih belum di ACC juga dari dosen sebelumnya. Judul yang saya ambil pengaruh konten marketing dan influencer endorsement terhadap minat beli produk Erigo di TikTok Shop. Pengaruh? Pengaruh konten marketing dan influencer endorsement terhadap minat beli produk Erigo di TikTok Shop. Oh, oke. Erigo, bahannya celana. Celana ya kalau nggak salah Erigo itu ya. Gimana Pak? Erigo itu celana ya. Iya Pak, produk innovation Pak. Oke. Untuk Kang Restu, judulnya apa Kang Restu? Gak ada suaranya Kang, masih di mute kayaknya. Belum ada keluar suaranya Kang Restu.
Oke deh, sambil Kang Restu masih di unmute Kang Restu itu. Masih di unmute Kang Restu. Oke, saya minta ke Kang Daryanto dulu deh. Baik Pak, izin Pak. Yap. Saya mengajukan judul pengaruh harga dan prestis terhadap minat beli rumah kayu jati. Aduh, sorry, volumenya kurang begitu jelas, Kang. Sudah jelas Pak. Oke, sip. Saya mengajukan judul pengaruh harga dan prestis terhadap minat beli rumah kayu jati antik di Kabupaten Grobogan, Pak. Oh, pengaruh Pengaruh harga dan prestis terhadap terhadap minat beli rumah kayu jati antik di Kabupaten Grobogan, Pak. Oke. Kang Daryanto coba nanti dipersempit lagi untuk judulnya ya, karena itu terlalu panjang. Coba dipersempit lagi, cobalah. Boleh nanti tanya ke AI atau tanya ke apa untuk mempersempit judul tersebut ya. Tapi kalaupun enggak, nanti Bapak coba bantu untuk mempersempit judul tersebut. Oke, nggak jadi masalah. Kalau bisa, diperbaiki dulu, perbaiki. Kalaupun menurut Pak Daryanto, kayaknya saya agak sulit Pak untuk mempersempitnya. Oke, nanti saya bantu untuk mempersempit judul tersebut. Ya, intinya insya Allah Baik, Pak. kita sama-sama saling memperbaiki lah. Oke, selanjutnya Kang, Teh Nudia. Teh Nudia, Kebetulan saya ngambil, ya Pak, ya, apa judulnya? kebetulan saya ngambil Aduh, suaranya judulnya kurang jelas Teh. produk pada toko Zalia Hijab. Teh, mohon maaf suaranya kurang jelas. Analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi pemasaran produk pada toko Zalia Hijab. Oke, nggak apa-apa. Berarti analisis SWOT ada strength, kekuatan, kelemahannya ya, yang Udah dibahas aja ya. Pak. Oke, aman. Kalau untuk Iya Pak. siapa lagi nih? Guntur Iya. tadi sudah. Restu, coba Restu. Izin Pak, apakah sudah terdengar Pak? Sudah aman. Oh, siap ya Pak. Izin Pak, untuk judul, saya pengaruh promosi edukatif dan kualitas layanan terhadap keputusan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak pada KP2 KP Benteng, Pak. Apa, Kang? Sorry. Oh ya, pengaruh promosi edukatif dan kualitas layanan terhadap keputusan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak pada KP2 KP Benteng, Pak. Oke. Berarti kurang lebih hampir sama dengan yang tadi Bapak sampaikan di contoh ya. Kalau yang Kang Restu. Ya, Pak. Oke. Teh Robani mana? Teh Robani. Teh Siti. Judulnya apa Teh Siti tadi? Saya Pak. Ya. Oh iya. Saya yang kemarin udah sempet WA Pak, judulnya pengaruh experiential marketing dan perceived value terhadap minat berkunjung kembali pada komunitas kreatif Karen Space di Banda Aceh. Oh, Karen Space Banda Aceh ya. Nah, itu kamu Iya. mau pilih yang mana? Tadi apa judulnya? Sorry. Experiential marketing. Experiential marketing sama perceived value. Nah, mau pilih yang mana? Jangan dua-duanya dibahas. Karena satu berdasarkan pelayanan, satu itu berdasarkan emosional. Karena beda. Nah, kalau Bapak saranin ambil satu aja contohnya. Mau yang berdasarkan pelayanan dari apa itu? Namanya apa SK apa? Karen Space. Hah?
Karen Space. Nah, Karen Space. Karen Space ini biar orang datang lagi itu berdasarkan apa? Berdasarkan pelayanannya atau berdasarkan rasa? Karena beda. Kalau tadi kan dua tuh. Ada berdasarkan pelayanan, ada berdasarkan rasa. Pilih salah satu. Ya makanya kenapa kamu emperisnya agak sulit. Main kan kayak apa ya? Iya, Pak. Nah, jadi ambil salah satu aja. Mau berdasarkan pelayanan, mereka datang kembali itu, atau berdasarkan rasa yang mereka rasakan untuk datang kembali itu apa. Jadi pilih ya. Oh iya, mungkin sebelumnya izin konfirmasi dulu, Pak. Ya. Karena waktu mata kuliah metode penelitian di semester sebelumnya, kan dari dosennya tuh diarahkan untuk usia memiliki 2 variabel X ya, Pak, dan 1 Betul. variabel Y. Nah, kalau misalkan nanti ternyata kami berubah menjadi 1 variabel, itu nanti akan berpengaruh ke nilainya atau enggak ya, Pak? Karena Ya. di dosen pembimbing yang sebelumnya itu Kan mereka sekarang dosen emang pembimbingnya dialihkan diarahkannya kepada untuk saya. 2, Pak. Sekarang kan Oh dosen iya, pembimbingnya dialihkan maksudnya kepada nanti kan saya. ada dosen Jadi penilai saya ya, Pak ya. merubah. Karena yang tadi kamu buat itu sebetulnya untuk S2. Nah, kalau kamu nanti lanjut ke S2, tinggal tambahkan poin itu. Oh iya, Gitu. sebenarnya Saya kalau ingin nggak mempermudah saja nggak biar masalah tidak terlalu rumit. juga, Pak. Cuma takutnya nanti jadi beda standar ya, Pak, karena ada dosen penilai atau apa gitu. Nggak akan ada, Oh nggak iya, akan ada ini karena yang lain pun sama. siap, baik, Pak. Nah, jadi setelah Bapak baca, itu pengaruh experiential marketing dan perceived value terhadap minat berkunjung kembali pada Karen Space Banda Aceh kan judulnya itu kan ya. Berarti pengaruh ambil saja Iya, satu Pak. experiential marketing terhadap minat berkunjung kembali pada Karen Space Banda Aceh. Ambil salah satu aja. Tapi kalau kamu mau dua-duanya ambil, ya monggo. Selagi kamunya paham, bisa, ya monggo. Cuman butuh effort yang cukup tinggi. Karena kalau Bapak baca dari sekilas tentang judulnya, itu untuk S2. Tapi kalau Pak is okay, nggak jadi masalah. Ya Iya, monggo saja Bapak mah. Bapak kan tugasnya hanya mengarahkan. Apa yang menjadi kesalahan nanti, baik, Pak. Sebenarnya kalau arahkan. boleh, Gimana? ya sebenarnya kalau boleh 1 lebih enak sih, Pak. 1, cuman karena takut tadi itu standar sama Enggak. yang lainnya, Karena Pak. Baik, pihak Pak. pihak kampus sudah memberikan 100% kepada Bapak. Silakan kalaupun memang ada perubahan ya monggo ya rubah. Yang penting kan ada variabel X, ada variabel Y. Itu intinya untuk Siap, S1 Pak. ya. Tapi kalau kalian Baik, mau Pak. bertambah Y-nya jadi 2, ya silakan. Selagi kalian bisa, kenapa tidak? Gitu. Tapi kalau ditanya, boleh nggak Pak dirubah? Bapak perbolehkan rubah ambil 1. Karena kemarin kalian Ya, Siti bilang Pak, data average-nya saya belum dapat nih Pak. Agak sedikit sulit nih Pak. Karena tadi ada 2 faktornya. Si Y-nya ada 2. Coba kalau Y-nya 1 saya yakin pasti bisa. Gitu. Itu mungkin kalau Siti kerja di mana? Halo, Siti? saya di KPKNL, Pak, Banda Aceh, kantor lelang. Atau lelang? Ya, Pak. Oke. Halo. Kalau untuk Restu kerja di mana? Iya, Saya di Direktorat Pajak, Pak. Oh, di kantor Di pajak ya? kantor pusat saya, Pak. Berarti kantor pajak tuh ada Iya. Kang Sukma, ada Kang Restu, ada Kang Guntur ya? Ini kantor pajak ya? 3 ya? Pak, saya di Bea Cukai, Pak. Oh sorry, Bea Cukai ya? Oh iya. Sorry, Bea Cukai 3 berarti ya kantor pajak 1. Sorry. Ya betul. Sebentar. Nah, paling untuk sementara waktu itu teman-teman yang bisa saya sampaikan karena saya tidak akan panjang lebar juga. Karena kalau panjang lebar juga takutnya nanti teman-teman rumit. Intinya gini, silakan kalian buat judul ya yang sudah kalian buat, coba kembangkan. Tadi untuk latar belakang masalahnya menggunakan piramida terbalik ya. Jadi dari jangkauan luas ke pertengahan itu adalah ke masalahnya, yang terakhir adalah kepada judulnya itu sendiri. Silakan kalian buat
di bab satunya paling lambat hari Minggu diserahkan kepada Bapak. Silakan kalian mau kirimnya ke email, monggo. Kalau kalian mau kirim ke email di WA grup sampaikan, Pak saya kirim melalui email biar Bapak nanti buka. Tapi kalau kalian kirimnya ke grup kita, is oke nggak jadi masalah. Berarti Bapak bisa langsung meng-cross check dimanapun, gitu kan? Dengan catatan kalian harus menggunakan Word, bukan berbentuk PDF. Karena kalau berbentuk PDF, Bapak harus mengkonvert lagi ke Word. Kalau dibentuknya di Word, Bapak bisa langsung kasih tanda nanti di mana yang salahnya, di mana yang harus diperbaikinya. Jadi biar cepat kita interaktifnya. Nah, insya Allah setiap minggu kalau tidak ada halangan, setiap hari Rabu kita melakukan pertemuan. Pertemuannya jamnya sama ya, jam 18 ya setelah maghrib lah ya. Kita pertemuannya ya, biar enak, waktunya juga tidak mengganggu waktu kerja kalian gitu. Tapi kalau umpamanya kalian berhalangan, is oke nggak jadi masalah. Nanti bimbingannya seperti apa kita aturkan schedule-nya nanti. Yang jelas di kampus teman-teman kita harus mengadakan pertemuan kurang lebih 8 kali pertemuan. Kalaupun lebih dari 8 kali pertemuan, is oke nggak jadi masalah. Cuman saya harapkan 8 kali pertemuan dan saya komitmen dengan diri saya sendiri di bulan Desember teman-teman sudah melakukan sidang. Jadi kita sama-sama komitmen nih di bulan Desember kita sudah melakukan sidang. Meskipun butuh effort yang tinggi, tapi demi kebaikan kenapa tidak gitu kan? Kita berjuang bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Bapak juga bukan berarti orang yang hebat, gitu kan? Bapak juga sama-sama belajar, sama-sama menggali. Karena ya dari sekian orang kan idenya berbeda-beda, pola pikirnya pun berbeda-beda. Nah itulah tantangan buat Bapak gitu. Gitu. Begitu juga tantangan dengan kalian, bergelut dengan dunia kerja, bergelut dengan skripsi kalian, gimana caranya skripsi kalian itu bisa di ACC di bulan Desember kalian bisa sidang tugas akhir. Itu saja teman-teman pertemuan hari ini nih. Saya kira cukup ya pertemuan hari ini ya teman-teman ya. Silakan dipelajari mengenai bab satunya. Kalau kalian belum punya materinya nanti Bapak kirim materinya di grup ya untuk kalian pelajari untuk materi tersebut. Tapi saya yakin dari pihak kampus sudah mengirimkan materi tersebut sih. Itu saja. Ada yang mau tanyakan? Sudah cukup? Izin konfirmasi Pak, Ya. terkait untuk pengambilan variabelnya, berarti apakah bisa kita menggunakan satu variabel X dan variabel Y saja Pak ya? Bisa. Berarti kan itu menggunakan deskriptif nantinya. Ya, bisa saja, aman. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Oke, kalau papanya sudah cukup, kita foto bersama dulu ya. Sebentar. Kita foto bersama.
teman-teman ya. Ini lagi ada trouble dulu sebentar. Cukup teman-teman, sudah bagus hasilnya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di hari Rabu yang akan datang. Saya ingatkan kembali bahwasanya teman-teman bab 1 dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Silakan dikirim melalui email. Kalau melalui email jangan lupa WA ke Bapak atau di WA grup ya, silakan dikirimnya. Yang jelas berbentuknya bukan PDF tapi berbentuknya adalah Word biar Bapak bisa langsung konfirmasi. Yang penting pede aja dulu buat teman-teman. Masalah nanti salah dan tidak salah, tugasnya Bapak yang memperbaikinya. Ya, yang penting pede aja dulu buat oleh kalian, sebisanya kalian dulu seperti apa, ya. Nanti kita sama-sama perbaiki. Itu saja teman-teman pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bila topik pede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak. Terima kasih.